Assalamualaikum ayah bunda juga sahabat guru dimanapun berada. Jumpa lagi dengan Pak Mubarok di program Caper Calistung Praktis. Kita lanjutkan hari ini. Saya akan sharing tentang 3 pilar penting dalam membimbing baca tulis. Artinya ketiga hal ini usahakan ada. Pilar pertama adalah silabus. Harus jelas, kita harus punya silabus yang jelas untuk membimbing baca tulis ya. Mulai dari mana, selanjutnya apa, terus harus jelas supaya progresnya juga bisa mudah diamati ya. Artinya perkembangannya bisa dilihat. Itu yang pertama. Kedua, pilar yang kedua adalah metodenya. Pertama tadi silabusnya harus jelas, kedua metodenya. Kita perlu punya metode yang menarik, yang asik, yang bisa membuat anak termotivasi untuk belajar baca tulis ya. Bisa jadi bukan anak tidak mau belajar membaca, tetapi kita kurang pintar mengemas pembelajaran sehingga mereka kemudian jadi tidak suka. Bisa jadi bukan anaknya yang menolak, tapi cara membimbing kita mungkin yang tidak cocok buat dia. Oleh karenanya kita perlu punya metode, punya teknik-teknik, bukan hanya menarik tapi juga variatif. Perlu punya banyak teknik, banyak cara, katakanlah untuk membimbing hanya huruf A saja. Kita perlu punya koleksi teknik dalam memperkenalkannya, mulai dengan lagu, mulai dengan media apa ya, bisa dengan sandpaper, bisa dengan movable alphabet, bisa dengan menulis di tanah pakai kayu, bisa dengan menyusun batu-batu membentuk huruf A, bisa dengan menebalkan huruf, bisa dengan menulis di udara, dan banyak lagi. Bila perlu kita punya koleksi belasan cara untuk membimbing satu huruf saja. Nah, nanti ada teknik, selain teknik memperkenalkan hurufnya, kita juga punya teknik bagaimana merangkainya jadi suku kata. Bisa dengan lagu, bisa dengan tepuk. Juga ada teknik ketika langsung membaca kata. Semakin variatif, semakin punya kita banyak pilihan ketika membimbing anak. Mungkin dengan cara A tidak bisa, dengan cara B. Mungkin dengan cara C tidak tertarik anak. Dengan cara D. Anak nggak mau membaca, mungkin ketika langsung anak disodorkan buku. Ya jangan dengan buku. Bisa dengan menyanyi dulu. Nah, ya. Yang pertama, kita perlu punya silabus yang jelas, kedua punya metode, punya ragam teknik ya, yang ini digunakan untuk mempelajari apa yang sudah kita susun sebagai silabusnya. Ketiga ya, tidak kalah penting adalah medianya. Media pembelajarannya, modulnya ya. Bisa buku, bisa yang lainnya, bisa flashcard. Nah, itu 3 pilar penting yang harus kita siapkan ketika membimbing baca tulis. Nah, ayah bunda juga sahabat guru yang ingin mempelajari lebih lanjut atau mau bermitra dengan kami bagi seperti apa silabusnya, teknik-tekniknya, kemudian medianya juga seperti apa ya. Ikuti terus video ini. Nah, selain ketiga pilar tadi, ya, itu 3 pilar utama menurut saya yang
perlu kita siapkan ketika membimbing baca kepada anak. Namun juga ada faktor-faktor lain yang turut menunjang yang perlu kita perhatikan. Guru dan orang tua juga perlu paham dengan gaya belajar anak. Ada anak visual yang lebih mudah mempelajari sesuatu dari apa yang dia lihat. Dia suka dengan melihat gambar, ya. Lihat flashcard, menggunakan flashcard. Kemudian ada anak auditori. Dia lebih suka belajar ketika melibatkan aspek pendengaran. Dengan nyanyi, gitu kan. Dengan berinteraksi sambil ngobrol, gitu kan. Ini anak auditori. Dan juga ada anak kinestetik yang lebih suka belajar dengan sambil bergerak dan melibatkan perasaan. Nah, dengan tepuk, dengan sambil bergerak, ya. Nah, dengan permainan. Nah, akan lebih bagus lagi ketika teknik yang kita berikan melibatkan ketiga hal ini. Misalnya ketika saya memperkenalkan lagu AIWO, lengkung ke kiri, hujan turun, titik di atas. Nah, di sana ada aspek visualnya, bisa dilihatnya, ada aspek kinestetiknya, ada aspek auditorinya, ya. Nah, teknik yang melibatkan ketiga aspek ini, aspek visual, auditor, kinestetik ini memungkinkan disukai oleh anak dengan gaya belajar apapun. Ya. Guru dan orang tua perlu paham tentang gaya belajar anak. Guru juga perlu dibekali dengan skill pendekatan kepada anak. Ya. Karena ketika anak menolak, ketika anak enggan, ketika anak tidak begitu bersemangat untuk belajar dengan kita, bisa jadi pendekatan kita yang kurang baik kepada atau dengan mereka. Bangun interaksi bawah sadar, ya. Di video yang lain saya sharing tentang teknik soften, bagaimana membangun komunikasi bawah sadar, komunikasi batin guru dengan anak. Dan ini insya Allah berpengaruh pada efektivitas pembelajaran apapun sebetulnya. Tidak hanya belajar membaca saja. Nah, ini teknik soften, silakan dicari di video yang lainnya yang sudah saya posting di channel ini. Ini bagus saya pikir. Nah, baik ayah bunda, itu sharing saya hari ini ya, tentang tadi yang pertama 3 pilar penting dalam membimbing baca, dan juga sedikit tentang pentingnya memahami gaya belajar serta kemampuan membangun kedekatan guru maupun orang tua dengan anak. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video yang lainnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.